من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari fikih puasa, di mana alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas udzur syar'i, sebab-sebab syar'i, alasan-alasan syar'i yang membolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, di mana insyaallah tabaraka wa taala malam hari ini kita sempurnakan lagi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena banyaknya manusia di zaman ini menganggap suatu hal bahwasanya itu bagian dari pembatal puasa, padahal hakikatnya tidak demikian. Ada juga sebaliknya, adanya manusia yang tidak menganggap bahwasanya hal tersebut bagian dari pembatal puasa, ternyata ia adalah pembatal puasa. Makanya para jemaah sekalian, rahimakumullah, bab ini, pembahasan ini adalah bab yang penting. Pembahasan yang penting bagi seseorang untuk benar-benar mengkaji perkara ini dengan baik. Kita mulai dari pembatal puasa yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Apa itu? Kata para ulama, pembatal puasa ialah makan dan minum. Apakah benar makan dan minum ini membatalkan puasa secara mutlak atau ada rinciannya? Karena telah jelas di dalam Al-Quran, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama bahwasanya makan dan minum ini membatalkan puasa. Tapi yang bagaimana? Apakah semua makan dan minum terhitung sebagai pembatal dari pembatal puasa? Tidak. Ada rincian. Makanya para ulama rahimahullah jami'an menjelaskan bahwasanya pembatal puasa ini hanyalah makan dan minum yang disengaja. Adapun makan dan minum yang tidak disengaja, entah karena dirinya lupa atau entah karena dirinya dipaksa dan selainnya, maka para ulama sepakat bahwasanya hal ini tidak membatalkan puasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shawmah fa inna ma at'amahu Allah wa saqa." Siapa yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian ia makan, kemudian ia minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia melanjutkan puasanya. Mengapa? Karena puasanya tidak batal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, karena sungguh Allah lah yang memberikannya makan dan memberikannya minum. Maka ini dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan tidak batalnya puasa orang yang makan dan minum karena lupa. Adapun dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang makan dan minum karena dipaksa tidak membatalkan puasanya ialah hadis yang dimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
tetap memerintahkan para sahabatnya ketika ia dipaksa melakukan suatu kemungkaran, kemudian ia melakukannya karena khawatir nyawanya diambilkan ataupun hal-hal lainnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ada sa'ud." Jikalau ia kembali memaksa dirimu seraya mengatakan bahwasanya jikalau engkau tidak makan, jikalau engkau tidak minum, maka saya akan membunuhmu. Jikalau ia memaksamu dengan paksaan seperti ini dan dia kembali melakukan hal yang sama, maka lakukanlah kembali apa-apa yang diperintahkan kepadamu. Dan ini hadis dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat dipahami bahwasanya makan dan minum ini membatalkan puasa bagi siapa yang makan dan minum secara sengaja. Adapun makan dan minum yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Ini pembahasan yang mesti untuk dipahami. Masuk di dalamnya para jemaah sekalian infus. Masuk di dalamnya adalah infus. Masuknya cairan ke dalam tubuh. Masuknya cairan ke dalam tubuh sebagai pengganti makanan dan minuman. Para ulama mengatakan cairan infus yang masuk ke dalam tubuh ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa dan ini pembatal dari pembatal puasa yang pertama. Yang kedua ialah al-jima'. Pembatal dari pembatal puasa yang kedua adalah al-jima'. Apa itu al-jima'? Berhubungan suami istri. Ialah berhubungan pembahasan yang suami istri. Para ulama sepakat bahwasanya yang al-jima' ini membatal. Jima' antara suami dan istri ini membatal. Ini membatal dari pembatal. Mengapa? Disebabkan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis sahih, "Yada'u ta'am jima' wa syarab jima' syahwatan min ajli." Berhubungan yang berpuasa ini meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untuk tuan istri. Maka syahwat ini bagian dari pembatal puasa. Siapa yang tidak meninggalkannya maka batal puasa. Termasuk di dalamnya ialah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ini mesti untuk diperhatikan dengan baik. Ada rincian. Seseorang yang mendatangi istrinya di tengah hari dari bulan suci Ramadan, maka wajib baginya 4 perkara. Wajib baginya 4 perkara. Perkara yang pertama, bertaubat. Perkara yang kedua, memperbanyak istighfar. Perkara yang ketiga, wajib mengganti puasanya di hari itu karena puasanya telah batal. Wajib mengganti puasanya di hari itu di hari-hari yang lain karena puasanya telah batal. Ini kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang keempat, wajib baginya untuk membayar denda, membayar kafarah. Di mana kafarah ini ada 3 macam. Mesti dipilih salah satu di antaranya. Tapi tidak boleh dipilih seenaknya dan sebebasnya. Mesti dipilih berdasarkan urutan. Dan engkau tidak boleh beralih ke urutan selanjutnya jikalau engkau mampu urutan sebelumnya. Urutan yang pertama, membebaskan budak. Di zaman ini tidak ada lagi budak. Sehingga seseorang mesti berpindah ke urutan yang kedua karena tak mungkin lagi melakukan urutan yang pertama. Apa urutan yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda sedikit pun. Tanpa jeda di antaranya. Siapa yang berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, kemudian ada jeda di antaranya, maka wajib baginya untuk mengulanginya dari awal. Dirinya tak mampu untuk melakukan hal ini, urutan yang kedua, pindah ke urutan yang ketiga. Apa itu? Memberi makan di setiap harinya 1 orang miskin sebanyak 60 orang. Sebanyak 60 orang. Maka membayar kafarah ini urutannya yang pertama membebaskan budak.
Engkau tak mampu, pindah. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, yakni 60 hari. Juga engkau tak mampu karena usia yang sudah tua ataupun yang lainnya, maka pindah ke urutan yang ketiga. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin yang kita kenal dengan membayar fidyah. Membayar fidyah ini di setiap harinya 1 orang miskin. Jadi kalau 2 bulan 60 hari, makanya 60 orang miskin mesti kita berikan makan. Di mana di setiap 1 orang itu diberikan makanan 1.125 gram. 1.125 gram. Entah fidyah itu dibayarkan dalam bentuk makanan siap saji atau entah fidyah itu dibayarkan dalam bentuk beras, makanan pokok dalam negeri-negeri tertentu. Kalau di Saudi kurma, kalau di Indonesia beras, maka boleh mengeluarkan fidyah itu dalam bentuk beras dan boleh juga mengeluarkan fidyah itu dalam bentuk makanan siap saji. Takarannya 1.125 gram. Dan tidak boleh mengeluarkan fidyah, membayar fidyah dengan uang. Siapa yang mengeluarkan dan membayar fidyah dalam bentuk uang, maka fidyahnya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan fidyah itu dengan makanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisfi sa' min tamrin aw burrin aw qamhin. Setengah sa' dari kurma ataupun biji-bijian ataupun gandum ataupun selainnya dari makanan-makanan suatu negeri. Setengah sa' itu 1.125 gram. 1.125 gram ini setengah sa'. Maka orang-orang yang mengeluarkan fidyahnya dalam bentuk uang, maka fidyahnya tidak terpenuhi dan utang fidyahnya tetap ada di lehernya sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah, kaidah-kaidah para ulama menjelaskan dan hendaknya kaidah ini dihafalkan. Apa itu? Ketika Allah Azza wa Jalla menuntut pada dirimu sesuatu, ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan pada dirimu sesuatu dengan jenis-jenis tertentu, maka engkau wajib menunaikannya sesuai dengan jenis-jenis yang Allah inginkan pada diri. Ini kaidahnya. Membayar fidyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'am, makanan. Entah makanan pokok atau entah makanan siap saja. Zakat fitrah, Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah mewajibkan dan menuntut pada umatnya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan, maka wajib mengeluarkannya dalam bentuk makanan. Zakatul mal, zakat harta, Allah Azza wa Jalla menuntut pada diri setiap hamba untuk mengeluarkan zakat hartanya dengan uang. Maka mengeluarkan zakat harta dengan makanan tidak diperbolehkan dan tidak disyariatkan. Ini kaidahnya, kaidah yang sangat jelas pada jumhur ulama. Al-Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wal Imam Malik sepakat bahwasanya fidyah zakat fitrah mesti dikeluarkan dalam bentuk makanan dan boleh mengeluarkannya dalam bentuk uang dalam satu kondisi saja. Apa itu? Engkau memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang kepada amil zakat. Amil zakat mengambil uangmu dan ia belanjakan uang ini untuk diganti dengan beras yang nantinya dikeluarkan dalam bentuk beras. Satu kondisi ini saja yang diperbolehkan, mengeluarkan uang. Kalau engkau mengeluarkan zakat fitrah, fidyahmu dengan uang, dan uang itu tidak ditukarkan dan tidak digantikan dengan makanan, maka utang tetap ada sampai engkau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini suatu hal yang benar-benar patut untuk diperhatikan. Berdasarkan tuntutan
dan tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara seperti ini. Makanya para jemaah sekalian, jima ini, hubungan suami istri ini ketika dilakukan antara suami istri di tengah-tengah hari dari bulan suci Ramadan, kewajibannya 4. Bertaubat, beristighfar, mengganti puasa di hari itu di hari-hari yang lain, dan yang keempat membayar kafarah. Yang keempat membayar kafarah. Ustaz, apakah semua yang namanya jima, apakah semua yang namanya hubungan badan antara suami dan istri ini diwajibkan atasnya kafarah? Tidak. Ada rinciannya. Apa itu? Kapan seorang suami dan kapan seorang istri diwajibkan atasnya kafarah dari sisi berhubungan badan? Ketika miliknya laki-laki masuk ke dalam miliknya perempuan. Itu saja. Ketika miliknya laki-laki masuk ke dalam miliknya perempuan, entah keluar atau tidak. Entah keluar atau tidak, yang penting masuk. Mau keluar ataupun tidak, wajib atasnya kafarah. Ustaz, kalau saya mendatangi istri saya dan saya bermain di anggota tubuhnya yang lain seperti paha ataupun yang lain, dan saya tidak memasukkan milikku ke dalam miliknya, apakah wajib atasku kafarah? Tidak. Kata para ulama, kafarah ini khusus ketika milik laki-laki masuk ke dalam milik perempuan, entah keluar ataupun tidak. Adapun jikalau engkau bercumbu dengan istrimu, bermain dengan istrimu selain pada miliknya, maka yang wajib bagimu cuma 3. Bertaubat, memperbanyak istighfar, dan mengganti puasa di hari-hari yang lain tanpa perlu membayar kafarah. Ada kasus yang lain. Ustaz, suami saya sedang di puncak-puncak syahwat. Masih di tengah Ramadan, masih di siang hari. Suami saya mendatangi saya, memaksa saya untuk melakukan hal itu. Apakah boleh bagi saya untuk mentaatinya? Maka kita jawab, tidak boleh bagi seorang istri mentaati suaminya untuk melakukan hubungan badan di siang hari di bulan suci Ramadan. Mengapa Ustaz? Apakah atau bukankah seorang istri ketika menolak, mereka berada pada doa-doa kemurkaan malaikat Allah Azza wa Jalla? Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan, istri tak boleh menolak. Entah suami meminta di tengah malam dalam kondisi sang istri lagi capek-capeknya, ketika ia masih mampu untuk melakukannya, ia mesti menunaikannya dan mentaati suaminya. Tapi di dalam bulan Ramadan, hubungan badan antara suami istri di tengah-tengah hari di bulan suci Ramadan adalah kemungkaran dan kemaksiatan yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Dan kaidahnya satu, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika sang suami sedang berada pada puncak syahwatnya, ia minta di siang hari di bulan Ramadan, wajib bagi sang istri untuk kabur. Wajib bagi sang istri untuk lari. Bagaimana Ustaz kalau ujung-ujungnya didapat juga? Ujung-ujungnya dipaksa ke Ustaz sehingga saya tidak mampu lagi untuk kabur, tak mampu lagi untuk lari. Benar-benar diborgol ke Ustaz. Benar-benar tangan saya ini dipegang dan saya melakukan hubungan badan dalam keadaan terpaksa. Apakah bagiku kafarah? Kata para ulama, seorang wanita yang dipaksa melakukan hubungan badan di siang hari di bulan suci Ramadan, sedangkan ia telah menolak, ia telah melawan, tapi ujung-ujungnya tetap dipaksa dan tak lagi memiliki celah untuk kabur dan lari, maka kata para ulama,
wanita yang kondisinya seperti ini tidak wajib baginya kafarah. Tidak wajib baginya kafarah, tapi batal puasanya. Batal puasanya dan wajib baginya untuk mengganti puasa di hari itu di hari-hari yang lain. Tapi tidak perlu dan tidak wajib atasnya kafarah. Kenapa? Karena kafarah ini bagi siapapun yang melakukan hubungan badan, masuknya miliknya ke milik istrinya dengan sukarela dan kemauan dan karena pilihan diri sendiri. Adapun dalam kondisi terpaksa, maka ini adalah sesuatu yang tidak diwajibkan bagi dirinya kafarah. Ada kasus yang lain lagi yang lebih unik. Apa itu? Ustaz, bagaimana kalau laki-laki yang dipaksa? Bagaimana kalau laki-laki yang dipaksa? Saya bilang, bukan itu laki-laki pemimpin rumah tangganya kalau begitu. Ini istri yang mendominasi. Dan tak mungkin tenaga wanita lebih kuat dari tenaga laki-laki. Pasti kalau suami dipaksa dan suami melakukannya bukan karena keterpaksaan, tapi memang karena mau. Dan tidak ada istilah itu suami dipaksa sama istrinya. Yang ada kalau kondisinya seperti ini, pertanyakan kejantanannya. Kenapa ada suami yang dipaksa sama istri dan mampu dibalikkan keadaannya seakan-akan wanita yang memborgol, wanita yang memegang tangannya. Tidak ada hal-hal seperti ini dan mustahil. Dan jikalaupun ada, maka tetap pada kaidah. Seseorang yang terpaksa melakukan hal tersebut tidak wajib atasnya kafarah. Tapi hal ini sangat jarang terjadi, bahkan sampai pada derajat mustahil terjadi. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan jima. Apa itu? Ustaz, seseorang yang keluar air sucinya, laki-laki yang keluar air sucinya, apakah itu membatalkan puasa? Dan apakah dirinya wajib kafarah? Seseorang yang keluar air sucinya, batal puasanya jikalau disengaja dan karena kemauan diri sendiri dan tidak wajib atasnya kafarah. Tidak wajib atasnya kafarah. Seseorang yang bercumbu dengan istri tiba-tiba keluar air suci, batal puasanya. Tapi tidak wajib atasnya kafarah. Seseorang yang bermain-main dengan istrinya dengan sentuhan ataupun hal-hal lainnya, tiba-tiba air sucinya keluar. Batal puasanya, wajib baginya untuk menggantinya di hari-hari yang lain tanpa perlu membayar kafarah. Ustaz, kalau air suci ini keluar bukan karena kesengajaan dan bukan karena kemauan diri sendiri, tapi keluar begitu saja, apakah batal puasa? Tidak batal puasanya dan puasanya tetap sah dan wajib bagi dirinya untuk tetap melanjutkan puasa. Seperti apa kasusnya? Seseorang berpuasa, istirahat di siang hari di bulan suci Ramadan. Bangun-bangun, ia dapati dirinya basah karena mimpi basah. Ustaz, batal puasa? Tidak batal. Karena keluarnya air suci itu bukan karena kesengajaan dan bukan karena kemauan. Ada kasus yang lain yang pernah terjadi pada guru-guru kami di Mesir. Apa itu? Dan ini bagi negara-negara yang memiliki cuaca dingin yang sangat ekstrim. Kadang seseorang ketika cuacanya sangat dingin, sangat ekstrim, menghantam tubuhnya, ini dapat mengeluarkan air sucinya. Dan ini pernah terjadi pada guru-guru kami. Yang dimana para ulama pun tidak meninggalkan pembahasan ini kecuali mereka bahas seseorang yang keluar air sucinya karena dingin, karena kedinginan, karena cuaca yang ekstrim, apakah batal puasanya? Tidak batal. Begitupun dengan kasus yang lain, seorang anak kecil, seorang anak muda ataupun seorang orang tua dipukul dengan keras. Kadang ada orang-orang yang ketika dipukul dengan keras, air sucinya keluar.
apakah itu membatalkan puasanya? Tidak batal puasanya. Dan puasanya tetap sah, sehingga wajib baginya untuk menahan dirinya sampai waktu berbuka. Maka kesimpulannya, hubungan badan yang wajib atasnya kafarah ketika milik laki-laki masuk ke dalam milik perempuan, entah ia keluar ataupun tidak keluar, ini saja. Selain daripada itu, cuma wajib mengqadha saja, mengganti puasa di hari itu tanpa perlu membayar kafarah. Jikalau ia keluar, air sucinya keluar selain dari kesengajaan dan selain dari kemauan diri sendiri, maka tidak batal puasanya. Yang batal itu orang-orang yang keluar air sucinya karena syahwat, karena kesengajaan, dan karena kemauan diri sendiri. Itu saja. Adapun ketika keluar air sucinya bukan karena tiga hal ini, bukan karena syahwat, bukan karena kesengajaan, dan bukan karena kemauan diri sendiri, maka tidak batal puasanya, dan wajib bagi dirinya untuk tetap menahan puasanya sampai menjelang waktu berbuka. Ini pembatal dari pembatal. Pembatal yang ketiga, muntah. Apakah muntah ini membatalkan puasa secara mutlak, Ustaz? Tidak. Muntah yang membatalkan puasa hanyalah muntah yang disengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Seperti apa contohnya? Seseorang lewat di suatu jalan, ternyata di jalan itu di sampingnya ada tempat sampah yang baunya sangat bau. Ia berjalan, tiba-tiba mencium aroma busuk itu. Tiba-tiba muntah karena aroma busuk. Apakah muntahnya ini membatalkan puasanya? Tidak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'a bil qalbi falaysa alaihi qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqul." Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya tiba-tiba keluar, bukan karena kesengajaan dan bukan karena kemauan diri sendiri, keluar entah karena aroma busuk, entah karena sakitkah, sedang ia paksa untuk berpuasa, tiba-tiba ia muntah, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti karena puasanya tidak batal. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang menyengaja mengeluarkan muntahnya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya di hari itu karena puasanya telah batal. Masuk ke dalam WC, kasih masuk tangannya ke mulutnya, atau sengaja sikat gigi. Sikat gigi ini sekarang di belakangnya ada pembersih lidah. Kadang kalau dibersihkan lidah dan terlalu masuk cara membersihkan muntah, makanya pelan-pelan. Dan kalau memang disengaja dan tiba-tiba muntah, ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak disengaja, maka tidak batal puasa. Ini hal-hal yang berkaitan dengan muntah. Kemudian pembatal puasa lainnya ialah keluarnya darah haid dan darah nifas, dan ini khusus bagi wanita. Ustaz, istri saya puasa di tengah-tengah bulan suci Ramadan, tiba-tiba jam 12 darahnya keluar, darah haidnya keluar. Batal puasanya? Batal. Wajib baginya apa Ustaz? Wajib baginya untuk mengqadha puasa ini di hari-hari yang lain. Cuma itu Ustaz, cuma itu. Kalau kasusnya seperti ini Ustaz, istriku sudah menahan dari selepas fajar, selepas subuh, ia mulai menahan puasa, ia mulai berpuasa sampai menjelang berbuka Ustaz. 1 menit mami kodok, azan ni Umar, 1 menit mami kodok, masuk di waktu maghrib, tiba-tiba darahnya keluar, darah haidnya keluar, batal puasanya Ustaz? Batal. Batal puasanya? Batal. Bukan kezaliman ini Ustaz? Bukan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi hamba. Bagaimana mungkin tidak dikatakan sebagai kezaliman Ustaz? Benar, bukan kezaliman. Kenapa? Memang batal puasanya walaupun tinggal 1 menit, tapi pahalanya tetap ada di sisi Allah Azza wa Jalla.
pahalanya tetap ada. Pahala ia menahan dari makanan, minuman dan syahwatnya dimulai dari awal hari sampai dengan menjelang berbuka puasa, tiba-tiba darah haidnya keluar, memang batal puasanya, wajib baginya untuk menggantinya di hari-hari yang lain, tapi pahalanya tetap ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini pembatal yang keempat. Pembatal yang kelima, niat berbuka. Ini banyak orang yang bercanda dan banyak orang bermudah-mudahan. Kita tahu rukun puasa niat, syarat sahnya puasa niat. Puasa ini dibangun di atas niat, maka membatalkan puasa juga dengan niat. Ustaz, bercanda aja, tapi ada kecenderungan sedikit. Saya mengatakan pada diriku, berbuka deh, ada niat Ustaz. Kami bercanda aja, tapi memang saya akui saya memiliki kecenderungan sedikit kepada batal puasa, dikhawatirkan puasa batal. Walaupun belum pika makan Ustaz, walaupun belum pika minum, benar. Walaupun engkau belum makan, walaupun engkau belum minum, tapi karena di dirimu telah ada niat untuk berbuka, batal puasa. Karena puasa ini niat. Maka dengan adanya niat berbuka, engkau telah membatalkan niat puasa, maka tidak ada puasa. Maka jangan bermudah-mudahan, jangan bercanda-canda pada perkara-perkara niat berbuka. Maka ini pembatal dari pembatal-pembatal puasa yang kelima. Pembatal puasa yang keenam, murtad dari Islam, keluar dari Islam. Dan murtad dari Islam, keluar dari Islam, bukan hanya membatalkan puasa, tapi seluruh amalanmu batal dan gugur di sisi Allah. Mulai dari awal engkau berakhir sampai detik ini, karena engkau murtad, karena engkau keluar dari Islam, maka tidak ada lagi amalan baik di sisi Allah. Seluruhnya gugur berdasarkan firman Allah, la in asyrak yahbatanna amal. Jikalau engkau melakukan kesyirikan, murtad dari Islam, maka seluruh amalan-amalanmu dari awal yang engkau lakukan sampai detik ini gugur dan berantakan dan tak tersisa. Bukan cuma puasa, tapi seluruh amalan. Maka ini 6 dari pembatal-pembatal puasa yang dijelaskan oleh para ulama. Selainnya tidak membatalkan puasa. Apa itu? Sebagian orang berpendapat, Ustaz, bekam. Apa itu bekam? Hijama, mengeluarkan darah kotor dari diri, mengeluarkan darah kotor dari diri kita dengan alat-alat khusus. Bekam, apakah membatalkan puasa? Bekam tidak membatalkan puasa. Memang benar, ada sebagian para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Tapi pendapatnya tertolak. Mengapa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, di mana para sahabat mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedang dirinya sedang berpuasa. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bekam ini sebagai pembatal dari pembatal-pembatal puasa, maka pastilah Nabi tidak akan pernah melakukannya. Nabi berpuasa sedang dalam kondisi puasa dan ia berbuka. Maka ini dalil bahwasanya bekam ini tidak membatalkan puasa. Ustaz, terus apa hukum bekam bagi orang yang berpuasa? Makruh. Seorang yang sedang berpuasa bekam makruh. Mengapa? Karena dia khawatirkan akan membuat dirinya lemah. Tapi Nabi SAW melakukannya. Kalau engkau yakin engkau berpuasa dan engkau berbekam tidak lemah, maka hukumnya menjadi boleh. Hukum makruh bagi orang-orang yang berpuasa diperuntukkan bagi orang-orang yang setelah ia bekam dirinya lemah sehingga tak mampu untuk melanjutkan puasanya, hukumnya makruh. Adapun jika engkau tahu engkau mampu, maka hukumnya boleh. Maka hukumnya boleh. Masuk pembahasan yang lain. Apa itu? Ustaz, apa hukum donor darah
bagi yang berpuasa. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Sama dengan bekal. Donor darah ini diambil darah untuk kita donorkan kepada orang lain. Apakah ini membatalkan puasa? Apakah ini membatalkan puasa? Tidak batal. Tidak batal puasanya. Ada permasalahan yang lain. Seorang wanita masuk ke dapurnya, tiba-tiba lagi potong-potong makanan, hidangan buka puasa, teriris tangannya, keluar darahnya. Apakah darah yang keluar ini membatalkan puasanya? Ustaz? Tidak. Contoh yang lain, Ustaz, orang yang berpuasa mencabut giginya sehingga banyak darah keluar, apakah membatalkan puasanya? Tidak batal puasanya selama ia tidak menelan darahnya. Kapan ia telan darahnya, maka itulah yang batal. Maka bekam, donor darah, luka, mencabut gigi tidak membatalkan puasa. Ada pendapat orang lain, Ustaz, mandi membatalkan puasa? Mandi tidaklah membatalkan puasa. Ustaz, kalau begini kasusnya seperti ini, ada seseorang yang sedang berpuasa, mandi 5 kali sehari, batal puasanya? Tidak batal. Ustaz, kalau kasusnya seperti ini, seseorang sedang berpuasa, dari awal ia puasa sampai akhir ia berendam di air dingin. Ia baru keluar dari rendaman air itu di waktu-waktu salat saja. Tapi setelah salat ia kembali merendam dirinya dengan air dingin. Apakah membatalkan puasanya? Tidak batal puasanya. Ada orang berpendapat yang lain. Apa itu? Ustaz, tidur. Apakah membatalkan puasa? Tidur tidak membatalkan puasa. Kalau begini Ustaz, baru salat subuh, selesai salat subuh ia tidur, tak tahunya bangun-bangun jam 5 Ustaz. Tak tahunya bangun-bangun jam 5, tidak salat zuhur dan tidak salat asar. Apakah batal puasanya? Salat ini ibadah yang lain dan puasa ini ibadah yang lain. Puasanya tetap sah dan tidak batal, tapi ia berdosa dan sangat ia khawatirkan dirinya tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun karena ia meninggalkan salat. Dan bukanlah pembatal dari pembatal-pembatal puasa meninggalkan salat. Puasanya tetap sah. Jadi bagaimana Ustaz kalau begitu? Ia bangun jam 5, langsung lakukan salat zuhur dan langsung lakukan salat asar dan menahan dirinya di sebagian waktu sampai waktu berbuka mendatangi dirinya. Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa karena tidur, dan tidur itu uzur. Kecuali memang bangun nih, pinalanjut ising, bunyi alarmnya, namatikan ising, dikasih bangun sama orang tuanya, dia bilang tunggu dulu 5 menit, tak tahunya jam 5 bangun. Maka orang-orang seperti ini ditakutkan berdosa, bahkan pahala puasanya ia tidak dapatkan sedikit pun. Maka ini dari pembatal-pembatal puasa. Apakah ada pembatal-pembatal puasa lainnya selain daripada ini? Tidak ada, kata para ulama. Makanya apapun yang datang, tidur, ada lagi. Seseorang, Ustaz, apakah menangis ini membatalkan puasa? Karena biasa orang tua, jangan kau menangis, batal puasa. Menangis ini tidak membatalkan puasa, jemaah sekalian. Menangis ini tidak membatalkan puasa. Engkau menangis dari subuh sampai menjelang waktu maghrib pun juga tidak membatalkan puasa. Maka menangis ini bukanlah pembatal dari pembatal puasa. Maka ucapan orang tua biasa, jangan kau menangis, tahan-tahan. Kenapa? Batal itu puasa. Sebenarnya ini diantara bentuk kekeliruan di dalam mendidik anak-anak kita. Maka menangis itu tidak membatalkan puasa. Dengar mina, menangis itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau menangis, kita menangis. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ada. Diangkat suaranya sedikit.
Apa yang afdal? Salat tarawih atau salat tahajud? Salat tarawih tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Adapun tahajud mau di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah engkau mampu melakukannya. Maka amalan ini jangan pernah engkau terluput dari. Mengapa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang salat, yakni salat tarawih bersama dengan imamnya, hatta yansarif, sampai imamnya itu bubar, sampai selesai, maka ia tercatat sebagai orang-orang yang sholat semalam suntuk. Jangan pernah, Ustaz, tidak mau witir sama imam, jangan ambil witir sama imam. Kenapa? Karena dengan engkau sholat di belakang seorang imam sampai benar-benar imam itu bubar, selesai dari sholatnya, engkau dicatat oleh Allah sebagai seseorang yang sholat semalam suntuk. Engkau ternyata bangun di tengah malam, tambah salat tahajud 2 rakaat, karena kata Nabi, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, sampai menjelang subuh, tidak ada batas rakaatnya. Dan jangan engkau mengambil witir lagi, karena engkau sudah mengambil witir bersama dengan imam dan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai engkau terlewat dari salat tarawih, kecuali engkau benar-benar capek dan darurat sehingga engkau terlewat dan engkau menggantinya dengan salat malam, maka itu tidak menjadi masalah. Ambil yang 11. Ambil yang 11. Untuk lebih selamat dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Tapi kalau masjid 23 dan tidak ada 11, ya salat 23. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Waktu adzan telah masuk. Adapun pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis, nanti kita jawab setelah salat insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.